Fokus diskusi grup tersebut digelar secara berkala dengan tema yang berbeda-beda. Diskusi kali ini membahas antara realitas dengan hoaks jelang pemilu 2019. Tujuannya agar masyarakat memahami informasi yang benar dengan berita bohong. Dalam diskusi tersebut, salah satu praktisi media massa Yarmen Dinamika mengajak masyarakat menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks maupun ujaran kebencian menjelang pemilu legislatif yang digelar serentak dengan pemilihan presiden 2019. Dikatakannya masyarakat sebaiknya menghindari penyebaran hoaks, berita fitnah maupun ujaran kebencian jelang pemilihan umum, sebab konsekuensinya bisa dihukum 4 tahun penjara. Pernyataan tersebut disampaikan Yarmen Dinamika dalam fokus diskusi grup yang membahas antara realitas dan hoaks. Hoaks sekarang ini dikemas dengan baik, sehingga sulit membedakan informasi yang benar dengan informasi yang bohong. Oleh karena itu, dibutuhkan pengecekan silang terhadap sebuah informasi. Menurut Yarmen Dinamika, penyebaran hoaks paling efektif melalui media sosial. Apalagi daya jangkauan media sosial lebih jauh dibandingkan media massa, terutama media daring atau online. Gambar, kalau dibuat teks, ya teksnya dibuat, padahal gambarnya itu lain lagi. Itu sering dinamakan juga hoax. Kemudian judulnya nggak sesuai isi. Judulnya itu biasanya sensasional, satu. Kemudian satu lagi cirinya itu adalah selain sensasional itu bombastis. Yang penting orang tertarik dulu membacanya, nanti di dalam terserah, pokoknya dia udah buka, udah klik. Karena satu klik itu membuat industri hoax itu mendapat rezeki, ya. Teman saya buat penelitian namanya Steffi Andriani, MSI. Dia sedang program doktor di UI dan dia mengajar di STIN, Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen Negara, juga mengajar dalam Lemhanas. Menurut dia dari hasil riset, industri hoax itu mengeruk keuntungan ratusan miliar per bulan. Tim Liputan ACTV.